Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Melani Wabula, NIM B1D119086, Program Studi D4 Teknologi Laboratorium Medis, Fakultas Teknologi Kesehatan, Universitas Medharski Makassar. Pada mata kuliah Kimia Klinik 3, yakni membahas tentang pemantapan mutu laboratorium klinik. Nah, materi tujuan pembelajaran kita kali ini teman-teman, yakni tentang pemantapan mutu laboratorium, di mana ada 6 pokok pembahasan. Yang pertama itu adalah latar belakang, kedua definisi, ketiga contoh, keempat penjelasan proses pembacaan bahan kontrol kimia klinik, yang kelima penjelasan aturan Westgard, kemudian yang keenam penjelasan tentang systematic error. Baik, langsung saja kita ke latar belakang teman-teman. Jadi, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan arus informasi dalam bidang kesehatan yang semakin meningkat di dalam masyarakat, terutama di dalam bidang pelayanan kesehatan. Hal ini akan mendorong tingginya tuntutan masyarakat dalam mutu pelayanan kesehatan. Nah, salah satu unit pelayanan kesehatan adalah laboratorium klinik. Jadi pelayanan laboratorium klinik ini merupakan bagian integral dari pelayanan masyarakat untuk menunjang peningkatan kesehatan masyarakat. Di mana laboratorium klinik ini sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan dari manusia. Nah, kemudian manfaat laboratorium klinik untuk penentuan jenis penyakit, perjalanan penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan. Nah, laboratorium klinik memiliki tanggung jawab dalam melayani pemeriksaan yang bermutu, sehingga hasil pemeriksaan itu dapat dipercaya. Kemudian jaminan mutu, jadi jaminan mutu itu adalah seluruh kegiatan yang ditujukan untuk menjamin kualitas hasil laboratorium dapat dipercaya. Jadi jaminan mutu laboratorium ini meliputi pemantapan mutu internal, PMI, verifikasi, validasi, audit, pemantapan mutu eksternal, PME, serta pelatihan dan pendidikan. Nah, kita masuk ke definisi teman-teman, di mana mutu adalah mendapat hasil yang benar secara langsung setiap saat dan tepat waktu menggunakan sumber daya yang efektif dan efisien. Ini penting dalam semua tahap proses, mulai dari penerimaan sampel hingga pelaporan hasil uji. Nah, jadi pemantapan mutu atau quality assurance dalam pemeriksaan laboratorium itu sangat penting ya teman-teman, sehingga pada pemantapan mutu ini meliputi semua aspek, jadi semua tahap ya, dari mulai tahap analitik dan pasca analitik. Nah, kemudian jadi kita tuh di laboratorium tuh di pasca analitik atau di hasil labnya. Tetapi mulai tahap awal sampai akhir kita harus pastikan bahwa semua proses dilakukan sesuai dengan standar. Kemudian kedua, kegiatan praktek laboratorium yang benar, GLP atau Good Laboratorium Practice, mencakup proses organisasi dan kondisi-kondisi laboratorium guna menjamin agar tugas-tugas analisis direncanakan, dilakukan, dimonitor, direkam, disimpan, dan dilaporkan dengan benar. Nah, jadi kegiatan laboratorium yang benar, jadi sebenarnya ada buku pedomannya, ya, yang disebut dengan GLP atau Good Laboratorium Practice. Nah, ini ya teman-teman bukunya, teman-teman bisa lihat di sini. Di mana buku ini sebenarnya wajib dimiliki oleh semua laboratorium kesehatan. Jadi di dalamnya itu ada pedoman bagaimana penyimpanan reagen, bagaimana pengorganisasian dalam laboratorium, kemudian bagaimana pengambilan sampel ya. Jadi mulai proses semua kegiatan di laboratorium itu ada pada pedoman di buku GLP ini. Nah, yang ketiga itu pemantapan mutu quality assurance laboratorium adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk menjamin ketelitian dan ketepatan hasil pemeriksaan laboratorium. Nah, jadi pemantapan mutu atau quality assurance itu adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk menjamin ketelitian dan ketepatan hasilnya. Nah, jadi quality assurance ini adalah kegiatan yang tujuannya menjamin ketelitian dan juga ketepatan hasil pemeriksaan di laboratorium. Bagaimana caranya? Yaitu memastikan bahwa dari semua tahap pemeriksaan lab itu sudah dilakukan sesuai dengan standar. Misalnya di analitik, apakah volume sampelnya sudah sesuai dengan antikoagulan,
Misalnya untuk pemeriksaan hematologi yang menggunakan antikoagulan, tentu ada perbandingan yang sesuai antara sampel dengan antikoagulan. Apakah sudah sesuai volume sampel yang dibutuhkan, kemudian jenis antikoagulan yang digunakan apakah sudah betul dengan apa yang diminta, gitu ya. Kemudian pada praanalitik, apalagi pada persiapan pasien, dipastikan bahwa pasien itu sudah melakukan persiapan sesuai dengan tes yang diminta. Ya, jadi kalau misalnya tanya GDP nih, betul pasien sudah berpuasa 8-12 jam, gitu. Jadi kita sebagai ATLM tuh harus memuaskan ya dari awal, ya dari praanalitik, apakah persiapan pasiennya itu sudah sesuai dengan tes yang akan dilakukan, seperti itu ya. Kalau misalnya belum, pasiennya tidak tahu atau belum tahu persiapannya, kita yang wajib memberikan edukasi kepada pasiennya terkait persiapan apa yang perlu dilakukan. Jadi bukan dokter. Jadi bukan dokter yang menjelaskan kepada pasien persiapannya, tetapi ATLM yang memiliki kewajiban untuk mengedukasi masyarakat. Jadi menjelaskan pada pasien bagaimana persiapan sebelum pemeriksaan. Jadi pada tes tertentu yang membutuhkan persiapan khusus. Oke, kita masuk jaminan mutu laboratorium quality assurance. Nah, jadi hasil pemeriksaan laboratorium klinik yang bermutu menjadi tujuan kegiatan pemeriksaan laboratorium sehari-hari. Nah, jadi teman-teman, jadi ATLM, jadi itu ATLM lah itu yang memiliki kewajiban untuk menjamin hasil laboratoriumnya sudah memenuhi standar atau memenuhi standar mutu. Hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh lab harus memiliki standar mutu agar dapat dipercaya dan memuaskan pelanggan. Jadi standar mutu yang laboratorium Anda miliki, kalau bekerja di lab, selain menentukan keunggulan dari lab Anda, juga menentukan keberlangsungan dari lab Anda sendiri, gitu ya teman-teman. Jadi tergantung dari mutu kualitas hasil pemeriksaannya. Misalnya jadi orang kalau labnya sudah bermutu, walaupun kadang harganya lebih mahal sedikit, orang pasti tetap cari ya, karena memiliki standar mutu yang tinggi dan juga memuaskan konsumen. Jadi dalam dunia laboratorium, di mana kita adalah analis, pastinya harus memperhatikan aspek-aspek teknis seperti ketepatan akurasi dan ketelitian. Jadi dua hal ini sangat penting. Kemudian memperhatikan aspek-aspek teknis seperti ketepatan, akurasi, dan ketelitian presisi yang tinggi, serta didokumentasikan dengan baik sehingga dapat dipertahankan secara ilmiah. Jadi harus didokumentasikan ya teman-teman. Oke, kita masuk ini. Nah, ini adalah ilustrasi sebenarnya bagaimana akurasi dan presisi itu. Nah, jadi supaya teman-teman paham nih, apa sih akurasi, apa sih presisi. Nah, jadi akurasi dan presisi ini merupakan dua hal yang penting, teman-teman. Dua hal yang pentingnya karena kita selalu mengukur ya, keadaan analis di laboratorium. Jadi kebanyakan di lab klinik itu pengukuran kadar ya, sebagian lagi itu adalah mikroskopi, seperti misalnya parasitologi, mikrobiologi. Tapi sebagian besar sih adalah pengukuran. Pengukuran analit ini juga dilakukan dengan akurasi dan presisi yang baik. Nah, akurasi. Jadi akurasi ini mendekati nilai target. Jadi nilai target yang dimaksud itu nilai yang sebenarnya, dia yang sebenarnya namanya nilai target. Jadi semakin mendekati nilai target, hasil akurasinya itu maka akan semakin bagus. Kemudian sementara presisi itu adalah bagaimana keterulangan. Jadi kalau misalnya kita di lab nih dengan satu sampel ya dari pasien yang sama, dari satu sampel yang sama ini kita ulangi, kerjakan sebanyak 4 kali, kita kerjakan sampelnya. Jadi pengukuran pertama nih misal dia 90, terus pengukuran kedua itu 95, yang ketiga tuh
100 ya, dapat 100 pengukurannya. Kemudian yang keempat itu dapat 105. Nah, berarti itu presisinya itu kurang bagus ya teman-teman, karena bedanya cukup jauh antara pemeriksaan satu, pemeriksaan kedua, pemeriksaan ketiga, pemeriksaan keempat itu jauh. Tuh. Padahal sampelnya itu sama. Nah, harusnya kalau misalnya sampelnya sama, hampir sama juga hasilnya ya. Karena memang kalau pengukuran di instrumen itu tidak mungkin persis sama hasilnya. Tidak mungkin kalau kita misalnya periksa, misalnya dapat 90. Nah, kita periksa lagi, dapat 90 lagi. Nah, tidak seperti itu ya, karena pasti ada presisinya. Nah, karena ada presisi, tentu kita harus memiliki batasan keberterimaan dari presisi tersebut. Tidak bisa diterima atau diperiksa kalau misalnya presisinya itu terlalu jauh, teman-teman. Jadi yang bagus tuh presisinya itu kalau misalnya pertamanya itu kita dapat pemeriksaan glukosnya itu 90 kan. Nah, kemudian yang kedua itu 90,5. Kemudian yang ketiga 89,5. Terus yang keempat itu 89,7. Nah, itu bagus ya presisinya karena dia tidak terlalu jauh dari pemeriksaan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Seperti itu. Jadi bagaimana kita di lab itu mengontrol mana presisi yang masih dalam penerimaan agar bisa dilanjutkan pemeriksaan. Jadi itu ilustrasi akurasi dan presisi. Nah, kenapa di sini akurasi pada gambar pertama akurasi rendah, presisi rendah ya karena pada pemeriksaan pertama, kedua, ketiga, keempat ini dia tidak mendekati nilai target sehingga di sini akurasinya sangat rendah. Kemudian di sini presisinya rendah ya karena pemeriksaan pertama, pemeriksaan kedua, pemeriksaan ketiga, pemeriksaan keempat ini nilainya sangat berbeda jauh sekali, tidak dekat seperti itu. Kemudian pada gambar kedua di sini akurasinya tinggi, kemudian presisinya rendah. Kenapa akurasinya tinggi? Ya karena dia mendekati nilai target. Sementara presisinya rendah karena pada pemeriksaan 1, 2, 3, dan 4 itu sangat jauh nilai perbandingannya. Kemudian pada gambar ketiga ini ada akurasi rendah, presisinya tinggi. Kenapa akurasinya rendah? Karena dia menjauhi nilai target atau sangat jauh sekali dengan nilai targetnya. Sementara dikatakan presisinya tinggi karena di sini perbandingan nilainya itu tidak terlalu signifikan. Jadi itu dikatakan dengan presisinya tinggi. Nah, kemudian di sini ada akurasi tinggi dan presisinya tinggi. Kenapa akurasinya tinggi? Karena dia mendekati nilai target dan kemudian presisinya tinggi ya karena antara pemeriksaan 1, 2, 3, dan 4 itu dia nilai perbandingannya itu tidak terlalu jauh seperti itu teman-teman. Nah, kita masuk ke contoh pemantapan mutu laboratorium. Nah, jadi pemantapan mutu quality assurance itu tadi dari dua ya, pemantapan mutu internal PMI dan pemantapan mutu eksternal. Nah, jadi ketika kalian bekerja di lab akan melakukan pemantapan mutu internal dan upaya-upaya untuk meningkatkan mutu. Nah, pemantapan mutu yang dilakukan di lingkungan laboratorium kita sendiri, jadi secara internal ya, mulai dari pra-analitik dan pasca-analitik. Jadi misalnya di pra-analitik, bagaimana kita menjamin mutu atau bagaimana kita menjamin proses pra-analitik sudah dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedurnya, yaitu dengan membuat namanya SOP, yakni standar operasional prosedur. Jadi kita buat SOP pengambilan sampel. Jadi semua tahapan itu ada SOP-nya ya teman-teman. Jadi ada masing-masing SOP-nya. Pengambilan sampel itu ada SOP-nya, kemudian pemeriksaan sampel itu ada SOP-nya, pelaporan sampel atau pasca analitik itu juga ada SOP-nya. Jadi SOP itu isinya tata cara. Jadi misal pada pra-analitik itu SOP-nya yang pertama itu siapkan alat dan bahan, kemudian yang kedua itu panggil pasien karena memastikan identitas pasien di situ. Kemudian yang ketiga itu menanyakan tentang persiapan pemeriksaan seperti itu. Jadi karena di SOP itu tertulis
siapkan alat dan bahan, berarti ya kita sebelum memanggil pasien itu siapkan dulu alat dan bahannya. Kalau kita sudah ada belangko, kan kita sudah ada belangko pemeriksaan, jadi kita panggil pasiennya, sudah dikasih di belangko dari loket itu tadi ya. Jadi nanti kita baca, pemeriksaan apa yang diminta seperti itu. Misalnya pemeriksaan darah rutin, berarti kita sudah siapkan tabung merahnya, spoitnya, kapas alkoholnya, kemudian plasternya, turniketnya. Jadi sudah siap semua bahan alat dan bahannya, baru kita panggil pasien seperti itu. Jadi sesuai dengan standar operasional prosedurnya. Setelah kita panggil pasiennya, SOP-nya di situ bilang apalagi di situ. Kalau misalnya SOP-nya di situ dia bilang harus bertanya kepada pasien, ya jadi tanya apakah sudah sesuai persiapan pasiennya seperti itu ya. Jadi misalnya pemeriksaan gula darah puasa nih. Nah, kita harus tanyakan apakah dia juga sudah belum puasa sesuai dengan yang ditentukan, jadi 8 sampai 12 jam itu kita memastikan di situ, teman-teman. Jadi ATLM itu harus melakukan peranalitik sesuai dengan standar operasional prosedur. Nah, siapa yang bikin SOP itu ya kita sendiri di lab, di laboratorium yang menyusun standar operasional prosedur itu. Jadi ini di internal lab sendiri ya. Jadi tujuannya apa? Kita melakukan standar operasional prosedur itu diharapkan nanti hasil pemeriksaan lab itu tidak ada variasinya karena sudah ada standar operasional prosedurnya, sudah ada standarnya. Jadi biarpun, karena walaupun petugasnya ntar berbeda-beda, kayak masing-masing petugasnya itu sudah mengacu pada standar operasional prosedur tadi. Itu di internal ya, jadi itu contoh pemantapan mutu internal di analitik. Kemudian pada analitik itu juga ada SOP-nya, ada standar operasional prosedurnya. Sebelum memeriksa pasien, berarti kita harus jalankan quality control. Jadi jalankan quality control dulu, yaitu itu wajib. Misalnya pertama kita pencucian kuvet, kemudian yang kedua itu pencucian polyensor jarumnya, baru kita melakukan quality control. Nah, jadi siapapun yang bertugas di klinik di laboratorium itu akan melakukan PMI atau pemantapan mutu internal yang dilakukan setiap hari. Jadi pastikan petugasnya itu bisa ganti-ganti ya. Nah, dengan adanya pemantapan mutu internal ini, walaupun petugasnya berbeda-beda, maka tetap sama karena ada standar operasional prosedurnya. Nah, seperti itu teman-teman. Itu contoh pemantapan internal di analitik. Kemudian bagaimana melaporkan hasil? Nah, jadi melaporkan hasil itu misalnya kita ke tahap pasca analitik ya kan, melaporkan hasilnya. Jadi kalau misalnya nih pada belangko itu di belakangnya tertulis permintaan sito. Nah, maka permintaan sito itu kan pemeriksaan yang harus dilakukan secara cepat ya, karena itu jadi kalau misalnya jadi beda ya permintaan situ dengan permintaan biasa. Maka kalau misalnya ada permintaan situ, maka kita harus dahulukan permintaan situ karena harus dilakukan secara cepat seperti itu teman-teman. Jadi kita harus dahulukan permintaan situ. Teman-teman ya, ada 3 tahap pemantapan internal yang dilakukan. Tahap analitik, tadi sudah saya sampaikan bagaimana contoh dari tahap analitik, kemudian bagaimana tahap analitik contohnya, kemudian tahap pasca analitik. Nah, kita masuk ke pemantapan mutu eksternal. Nah, jadi pemantapan mutu eksternal itu dilakukan di luar laboratorium. Nah, bagaimana caranya? Nah, jadi pemantapan mutu eksternal ini adalah upaya untuk menjamin laboratorium kita dengan cara kita membandingkan atau kita menguji hasil pemeriksaan laboratorium kita dengan laboratorium penguji. Jadi pemerintah itu karena tadi ada peraturan pemerintahan terkait dengan mutu laboratorium, maka pemerintah juga yang memfasilitasi laboratorium untuk bisa diuji oleh penguji
begitu teman-teman. Nah, jadi kita, misal saya punya lab, jadi saya akan ikut serta dalam pemantapan mutu eksternal yang dilakukan oleh lab penguji. Nah, kalau di Indonesia ada beberapa lab penguji ya teman-teman. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri itu yang ditunjuk sebagai lab penguji itu ada BBLK. Nah, hampir seluruh BBLK itu bisa jadi lab penguji. Jadi memang ada lab tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah untuk lab penguji. Jadi lab penguji ini akan menguji laboratorium-laboratorium di seluruh Indonesia. Nah, jadi bukan cuma laboratorium swasta ya, ada laboratorium puskesmas, laboratorium rumah sakit, laboratorium swasta, semua wajib ikut pemantapan mutu eksternal. Jadi bagaimana caranya? Misal saya punya lab nih, mau ikut pemantapan mutu eksternal. Nah, di BBLK Makassar kan. Nah, jadi saya akan daftar. Kemudian, jadi BBLK itu akan mempublis di websitenya kapan mereka akan melakukan uji, kemudian parameter apa saja yang akan diujikan. Jadi saya mendaftar. Jadi misalnya saya di Februari nanti daftar di bidang kimia klinik dan hematologi. Nah, jadi kita bisa pilih bidang apa sih yang kita mau ikut pemantapan mutu eksternal ini. Seperti itu ya teman-teman. Karena semua parameter itu akan ada budgetnya masing-masing. Misalnya hematologi itu 1 juta, kemudian kimia klinik itu 1.500.000. Nah, jadi tergantung kemampuan laboratoriumnya saja. Karena ada yang semuanya itu parameter diikuti, ada juga yang bertahap. Kayak misal bulan Februari ini ikut 2 dulu, kemudian bulan depannya ikut 2 lagi, jadi gitu ya. Tapi ini pemantapan mutu eksternal ini dilakukan minimal 1 tahun sekali. Jadi pemantapan mutu eksternal ini dilakukan minimal 1 tahun tuh sekali untuk tiap parameter. Jadi kalau misalnya saya ikut, anggaplah lab saya ikut hematologi, jadi pemantapan mutu eksternal bidang hematologi di BBLK. Nah, nanti ada waktunya, nanti sudah ada jadwalnya memang dipublish di website. Jadi semua parameter apa yang jadi semua tertulis mulai dari parameter apa yang akan dilakukan uji, yang kita bisa pilih, kemudian harganya, dan kapan akan dikirim sampelnya di kita, seperti itu. Misalnya saya hematologi kan ya, kemudian mereka akan mengirim pemeriksaan darah rutin ke saya, kemudian saya akan membaca di lab saya, kemudian saya perlakukan sama dengan pasien saya sehari-hari kan dengan menggunakan instrumen. Nah, dan hasilnya itu nanti akan saya kirimkan kembali ke BBLK. Ini loh hasil dari sampel yang dikirim, seperti itu. Nah, dari hasil dari BBLK, nah sampaikan hasilnya di sana di BBLK. Nah, jadi kayak apa ya nanti dikerjakan di sana. Nah, jadi kerja isi soal mereka tuh udah kayak punya kunci jawabannya, seperti itu. Jadi mereka akan membandingkan hasil pemeriksaan darah rutin yang tadi saya peroleh itu, yang saya kasihkan ke BBLK itu. Nah, itu dari lab saya itu mereka bandingkan dengan hasil yang lab penguji, yaitu dari BBLK tersebut, seperti itu. Jadi kalau misalnya bagus atau hasilnya mendekati dengan hasil mereka, berarti pemantapan mutu eksternal saya itu berhasil, seperti itu teman-teman. Jadi mereka nanti itu akan ada sertifikat dan penilaiannya juga, ada penilaiannya sangat baik dan buruk juga. Jadi kalau misalnya mendapatkan buruk nih, berarti ya kita perlu melakukan perbaikan, seperti itu. Jadi pemantapan mutu eksternal ini bisa menjadikan koreksi terhadap laboratorium kita untuk meningkatkan mutu pelayanan laboratorium. Dan pemantapan mutu eksternal ini bukan hanya tingkat regional ya, ada tingkat nasional dan tingkat internasional. Itu ya teman-teman. Nah, kita masuk ke proses pembacaan bahan kontrol kimia klinik. Nah, di sini ada 2 bahan kontrol. Yang pertama itu ada serum kontrol cair, kemudian ada serum kontrol liofilisan. Nah, serum kontrol cair ini merupakan
terdiri dari pol serum dan serum kontrol cair komersial. Nah, pol serum adalah pol serum yang terbuat dari serum-serum penderita yang tersisa, namun tidak hemolitik dan lipemik. Jadi, sedangkan kontrol cair komersial adalah serum kontrol yang siap pakai. Di dalamnya terkandung stabilisator dan zat-zat antibakteri. Serum kontrol cair komersial merupakan bahan kontrol untuk analisa rutin di laboratorium klinik. Ya, teman-teman. Jadi kalau pol serum itu dia terbuat dari serum-serum penderita yang tersisa, tapi dia tidak hemolitik dan lipemik. Sementara kalau serum kontrol cair komersial ini adalah serum kontrol yang siap dipakai, gitu teman-teman. Nah, kemudian yang kedua itu ada serum kontrol lyofilisat, pengeringan di bawah titik beku dan vakuum. Jadi lyofilisat adalah cara pengeringan di bawah suhu yang sangat rendah, ini di bawah titik beku larutan dengan tekanan yang sangat rendah. Sebagai bahan serum kontrol lyofilisat biasanya menggunakan serum manusia. Jadi serum kontrol lyofilisat ini dia biasanya menggunakan serum manusia. Ya, kita masuk ke aturan Westgard. Nah, pada aturan Westgard ini, interpretasi hasil pemantapan mutu dianalisis menggunakan Westgard Multi-Ruler System, yang merupakan cara untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan dari hasil pemantapan mutu internal. Nah, jadi Westgard Rules atau aturan Westgard ini dapat mendeteksi adanya kesalahan dan dengan ketentuan yang sangat spesifik. Jadi untuk kesalahan acak maupun kesalahan sistematik. Nah, jadi aturan Westgard ini dia untuk mendeteksi adanya kesalahan acak dan kesalahan sistematik, teman-teman. Teman-teman bisa baca di situ. Kita masuk. Nah, ini ada aturan Westgard sendiri ini ada 6 ya di sini. Nah, gambar yang pertama, teman-teman bisa lihat di sini, itu ini merupakan peringatan. Jadi, peringatan kemungkinan adanya masalah pada instrumen atau multifungsi metode. Jadi, ketentuan peringatan ini di mana terdapat satu kontrol berada lebih dari kurang lebih 2 SD, masih terdapat di daerah kurang lebih 3 SD. Nah, dikategorikan sebagai warning, tidak untuk menolak suatu proses pemeriksaan, jadi perlu dianalisis lebih seksama. Kemudian pada ya, gambar kedua, Westgard Multicellular System 3S ini merupakan ketentuan penolakan yang mencerminkan adanya kesalahan acak. Jadi gambar kedua ini dia mencerminkan adanya kesalahan acak. Kemudian pada gambar ketiga, itu teman-teman bisa lihat di situ. Nah, pada gambar ketiga ini ketentuan penolakan juga yang sini yang mencerminkan adanya kesalahan sistematik. Jadi gambar ketiga ini dia mencerminkan kesalahan sistematik. Kemudian ada gambar keempat, teman-teman bisa lihat. Nah, ini juga merupakan ketentuan penolakan di sini yang mencerminkan kesalahan acak. Jadi gambar keempat ini mencerminkan kesalahan acak. Kemudian gambar kelima, teman-teman bisa lihat di sini gambar kelima. Ini juga merupakan ketentuan penolakan yang mencerminkan kesalahan acak dan sistematik. Jadi gambar kelima ini menentukan kesalahan atau mendeteksi adanya kesalahan acak dan kesalahan sistematik. Kemudian yang keenam, ini perlu dilakukan maintenance terhadap instrumen atau kalibrasi kit atau instrumen, ya teman-teman. Jadi seluruh pemeriksaan dari satu seri dinyatakan keluar dari kontrol apabila 10 kontrol berturut-turut berada pada pihak yang sama dari nilai rata. Jadi merupakan ketentuan penolakan ya teman-teman. Berkenaan ini yang mencerminkan kesalahan sistematik. Kemudian kita masuk ke systematic error. Jadi dalam proses analisis itu dikenal dengan 2 jenis kesalahan. Ada systematic shift, kesalahan sistematik, yaitu kesalahan yang terus-menerus dengan pola yang sama. Hal ini dapat disebabkan oleh standar kalibrasi atau instrumentasi yang tidak baik. Jadi kesalahan ini berhubungan dengan akurasi. Jadi systematic shift atau kesalahan sistematik ini berhubungan dengan akurasi. Nah, sementara random error atau kesalahan acak itu yaitu kesalahan dengan pola yang tidak tetap.
Jadi penyebab kesalahan ini adalah ketidakstabilan, misalnya pada penanas air, reagen, pipet, dan lain-lain. Kesalahan ini berhubungan dengan presisi. Jadi random error itu dia berhubungan dengan presisi. Nah, jadi kesalahan analitik laboratorium dari atas dua jenis, yaitu kesalahan acak atau random error itu yang menandakan tingkat presisinya. Jadi ada kesalahan di tingkat presisi. Kemudian kalau kesalahan sistematik atau systematic error yang menandakan tingkat akurasi suatu metode atau alat. Gitu ya, teman-teman. Beda ya duanya. Kalau systematic sih dia terkait akurasi, kalau random error dia terkait dengan presisinya. Nah, kesalahan sistematik itu atau kesalahan acak, kita masuk. Jadi kalau random error itu kesalahan acak atau adalah kesalahan yang tidak mengikuti pola dan tidak dapat diprediksi, seringkali disebabkan oleh instrumen yang tidak stabil, kemudian variasi temperatur, variasi reagen dan kalibrasi, variasi teknik prosedur, kemudian variasi operator atau analis. Jadi itu. Sementara kalau kesalahan sistematik atau systematic shift yang berhubungan dengan kesalahan akurasi itu disebabkan spesifitas reagen atau metode pemeriksaan yang rendah, kemudian blanko sampel dan blanko reagen yang kurang tepat, kemudian mutu reagen, kalibrasi yang kurang baik, kemudian alat bantu pipet yang kurang akurat, kemudian panjang gelombang yang dipakai, serta salah cara melarutkan reagen. Seperti itu, teman-teman. Nah, itulah tadi penjelasan tentang pembahasan kita pada hari ini, yakni tentang pemantapan mutu laboratorium klinik. Saya Nurmelani Wabula mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan waktunya. Cukup sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.